Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdurrahman dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis usaha pada bidang jasa desain grafis dan digital printing pada Brothers Project Design. Bab 1, identitas usaha. A. Latar belakang. Pada saat ini, peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desainer grafis. Kebutuhan desainer promosi yang sekarang semakin marak di dunia usaha, membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam membuat sebuah produk yang bisa menarik minat masyarakat. Para calon desainer harus bisa dan mampu terjun ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, agar dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruh dunia kerja dengan pekerjaan yang ditekuni. Brothers Project Design adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang percetakan desain grafis dan digital printing yang telah berdiri sejak tahun 2021. Dalam bidang usahanya, Brothers Project Design menangani beberapa macam pesanan cetakan seperti kartu nama, undangan, pamflet, spanduk, nota, brosur, sertifikat, stempel, name tag, ID card, logo, serta pembuatan pas foto dan lainnya yang berhubungan dengan percetakan dan periklanan. Lanjut ke profil usaha. Nama usaha Brothers Design Grafis. Pemilik usaha Ilham Abdurrahman. Jenis usaha jasa atau perusahaan perorangan. Kegiatan usaha yaitu percetakan desain grafis dan digital printing. Jumlah tenaga kerja berjumlah 5 orang. Tahun berdiri sejak 2021. Alamatnya yaitu di Kampung Pusir Jengkol, Desa Karangmulia, Kecamatan Tulungagung Barat, Karawang. Lalu jam operasionalnya yaitu buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi hingga jam 21 atau jam 9 malam. Kemudian struktur organisasi. Direktur yaitu ada Irma Mayali, manajer produksi Al-Jaidan, manajer marketing Fikri Al-Fajri, manajer keuangan Muhammad Ikhwan, manajer HRD Muhammad Irfan. Deskripsi tugas. Komisaris atau pemilik bertanggung jawab terhadap CP, melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian direktur yaitu tugasnya memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dan memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, melakukan evaluasi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. Manajer produksi tugasnya yaitu membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadinya barang properti hilang, bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar, membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya, bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawab, memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran, berinovasi dalam pengerjaan produk dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Kemudian manajer pemasaran yaitu mengkoordinasikan dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline, mengkoordinasikan semua media, organisasi acara dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan, menjaga efektivitas dari inventory level dengan penjualan, mengevaluasi pencapaian target sales, melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales, memberikan pengarahan serta problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan pencapaian sales, membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, dan vendor, melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku dan prestasi bawahan,
mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Kemudian manajer keuangan, tugasnya itu mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan dividen, lalu merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan dan pembiayaan dan pembiayaan perusahaan, mengontrol arus kas perusahaan, merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan, merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan, merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan, merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer HRD, tugasnya yaitu merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengolahan dan pengembangan SDM, termasuk perekrutan dan pemeliharaan kebijakan atau praktis, disiplin, keluhan, konseling, upaya dan persyaratannya, kontrak-kontraknya, pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moral dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen penimbang prestasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain, menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai dengan mengukur aspek penting dari pengembangan HR, memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana, pengembangan dan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu atau dalam bentuk atau format yang sudah disepakati, mengelola dan mengendalikan pembelajaran SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui, memaksimalkan memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan dengan persyaratan-persyaratan organisasi, bidang-bidang manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum, kebijakan-kebijakan dan tugas umum kepedulian lingkungan. Lalu bab 2, aspek legalitas. Perizinan usaha Brothers Desain Grafis telah mendapatkan izin pendirian usaha antara lain nama usaha Brothers Desain Grafis, kegiatan usaha jasa atau usaha mikro kecil untuk percetakan milik perorangan, akta notaris yaitu nama Ilham Abdurrahman, nomor 5623452342564326, NPWP-nya yaitu 46.6.210.0.947.321. Kemudian bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis desain grafis ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang ada di wilayah atau Jawa Barat Karawang. Struktur pasar. Sisi konsumen Brothers Project Design memiliki bentuk pasar perseorangan atau pasar konsumen yang bergerak di bidang layanan jasa karena usaha ini masih dalam modal sendiri, lahan yang masih dikategorikan skala kecil, dan pangsa pasar yang umum. Lalu penawaran. Untuk menanggapi kondisi permintaan masyarakat seperti ini, maka dalam bidang usahanya Brothers Project Design menangani beberapa macam pesanan cetakan seperti kartu nama, undangan, pamflet, spanduk, nota, brosur, sertifikat, stempel, name tag, ID card, logo, serta pembuatan tas foto dan lainnya yang berhubungan dengan percetakan dan periklanan. Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan oleh percetakan Gede Project Design adalah paket seminar. Segmen geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya Teluk Jawa Barat. Dari segi demografi, yaitu desain grafis ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat, terutama bagi usaha mikro kecil dan pelajar maupun mahasiswa. Dari segi psikologis, Brothers Project Design memberikan jasa produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan model, kelas, dan gaya hidupnya. Segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Brothers Project Design akan terus melakukan inovasi-inovasi desain maupun printing menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Kemudian potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Brothers Project Design, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap
dan dapat memuaskan konsumen. Kemudian harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis produk yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisar antara 1.500 hingga sejuta rupiah sesuai produk yang dibutuhkan konsumen. Tempat atau place. Broader Project Design memilih melakukan penjualan di Jawa Barat Karawang yang berada di samping Jalan Raya Pangkalan yang merupakan jalan menuju tempat wisata di daerah Karawang Selatan. Karena dilalui angkutan umum, mudah dijangkau dengan dekat dengan berbagai macam usaha mikro kecil, pusat pendidikan, dan lain-lain. Promosi. Untuk promosinya menarik minat konsumen. Brothers Project Design melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan, memberikan potongan harga jika konsumen memesan kaos sablon dengan jumlah yang lebih dari 12 piece atau selusin. Kemudian pemasaran yang interaktif. Brother Project Design juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Pemasaran dari mulut ke mulut. Brother Project Design adalah bisnis desain grafis yang sedang berkembang dengan proses pemasaran dari mulut ke mulut atau pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Bab 4. Aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial bagi masyarakat, yaitu nilai positifnya adalah masyarakat mudah dalam membuat desain atau printing untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nilai negatifnya itu dapat menimbulkan kegaduhan akibat salahnya penggunaan produk atau pemesanan yang diinginkan konsumen tidak sesuai. B. Aspek ekonomi bagi masyarakat, dengan adanya usaha Project Design membantu dan mempermudah masyarakat, terutama bagi pedagang-pedagang kecil yang sedang mengembangkan usahanya seperti membuat desain toko, daftar menu, banner, kaos, dan lain-lain. Kemudian bab 5. Aspek sosial dan ekonomi. Lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha didasari dekat dengan pasar konsumen, tersedianya tenaga kerja, tersedianya sarana dan prasarana seperti dekat dengan jalan raya, kampus, sekolah, dan kemudian untuk mendapatkan ekspansi dengan kata lain mudah dan dalam membuka cabang baru. Kemudian 2. Metode penilaian lokasi. Kebutuhan yaitu pasar. Di lokasinya yang ideal 40, untuk Jawa Barat 30, Kelari 20, Kosambi 20. Kebutuhan barangnya itu nilai lokasi yang ideal 30, Jawa Barat 20, Kelari 20, Kosambi 20. Transportasinya yaitu 15. Dari transportasi nilai lokasi yang ideal yaitu 15, untuk Jawa Barat 20, Kelari 20, Kosambi 15. Tenaga kerja itu 10, dari Jawa Barat 35, Kelari 20, Kosambi 15. Lainnya 5, Jawa Barat 8, Kelari 7, Kosambi 6. Jumlahnya itu 100, 108, 87, 76. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih dari daerah Teluk dengan nilai 108. 3. Bangunan atau gedung. Perusahaan Brothers Project Design membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 350 meter persegi. Dikarenakan perusahaan Brothers Project Design membeli 2 ruko yang posisinya bersebelahan, maka luas keseluruhan bangunan adalah 700 meter persegi. 4. Peralatan produksi. Menggunakan 5-10 jenis desain dan cetak digital. 5. Peralatan pendukung printer, yaitu komputer. 6. Kebutuhan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang digunakan terdiri dari 1 tenaga desain dan 3 anggota tenaga kerja. Sejumlah tenaga kerja yang sangat tergantung dari skala produksi. B. Tata letak. 1. Ruang produksi. Penempatan ruang produksi ada di bagian belakang, berfungsi agar
proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. 2. Gudang. Penempatan gudang berada di sebelah ruang produksi bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan barang yang telah di properti yang telah digunakan, dan gudang berada di tempat di belakang tempat produksi agar properti mudah diambil dan ditaruh. 3. Tempat penjualan. Tempat penjualan berada di depan dekat dengan jalan berfungsi untuk menarik perhatian konsumen yang berada atau melintas di jalan dan memudahkan konsumen untuk memilih produk. 4. Kasir. Kasir berada tepat di samping ruang penjualan dan masih di depan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Kebutuhan modal, yaitu bangunan atau gedung sejumlah 100 juta rupiah, kendaraan 61 350 juta rupiah, komputer 2 set yaitu 14 juta rupiah, mesin LFP outdoor yaitu 7 juta rupiah, mesin LFP indoor yaitu 6 juta rupiah, printer 1 set 1 juta rupiah, meja komputer 2 set 400.000, lemari atau rak buku 2 buah 4 juta rupiah, jaringan internet atau WiFi 13 juta rupiah, kursi tamu 2 buah 250.000 rupiah. Lalu totalnya adalah 207 juta rupiah. Bab 6. Aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi. A. Biaya kebutuhan investasi. 1. Biaya prainvestasi. A. Biaya pembuatan studi 8 juta rupiah. B. Biaya pengurusan izin yaitu 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Total biaya itu 33 juta rupiah. 2. Biaya aktiva tetap. A. Aktiva tetap berwujud bangunan 100 juta rupiah, kendaraan 61 350 ribu rupiah, komputer 2 set 14 juta rupiah, mesin LFP outdoor 7 juta, mesin LFP indoor 6 juta, printer 1 set 1 juta, meja komputer 2 set 400 ribu, lemari atau rak buku 2 set 4 juta, jaringan internet atau WiFi 13 juta rupiah, kursi tamu 2 buah 250 ribu rupiah. Kemudian total biaya adalah 207 ribu rupiah. B. Aktiva tetap tidak berwujud gerak dagang jumlah 1 juta rupiah. Total investasi adalah 200 juta 8 ribu rupiah. Kemudian 3. Biaya operasional. Biaya perawatannya adalah 7 juta rupiah. Total per tahun yaitu 84 juta rupiah. Kemudian tenaga desain 1 orang per bulannya 2 juta rupiah. Total per tahun yaitu 24 juta rupiah. Kemudian tenaga kerja 3 orang per bulannya 4 juta rupiah. Total per tahun yaitu 48 juta rupiah. Administrasi berjumlah 1 orang per bulannya 1.600.000 rupiah. Lalu total per tahun 19 juta 200.000 rupiah. Biaya listrik dan air total per bulannya yaitu 3 juta rupiah dan per tahun 3.600.000 rupiah. Biaya pemasaran yaitu 500.000 rupiah. Kemudian per tahunnya 6 juta rupiah. Biaya transportasi adalah 1 juta rupiah, terus per tahun 12 juta rupiah. Total biaya per bulan yaitu 9 juta 300.000 rupiah. Total per tahunnya 232 juta rupiah. Kemudian investasi berjumlah 600.000 rupiah, modal kerja 208 juta rupiah, umur ekonomis 4 tahun, penyusutan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, penyusutan 208 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah dibagi 4 tahun, lalu jumlahnya itu 58 juta rupiah.
B. Arus kas. Tabel kas selama umur ekonomis. Nomor 1 tahun 2019. Hitnya adalah 20.000, penyusutan 58.000, kas bersih 78.000, lalu diskon faktor 20%, yaitu 0,833. Kemudian tahun 2020, hitnya adalah 80, penyusutan 58, kas bersihnya 138, diskon faktor yaitu 0,694. Tahun 2021 yaitu IT 90.000, penyusutan 58, kas bersihnya 148, diskon faktor yaitu 0,579. Tahun 2022 yaitu IT 110, penyusutan 58, kas bersih 168, diskon faktor 0,482. Jumlah IT dari 4 tahun itu yaitu 400.000, kas bersih 532.000. C. Penilaian kelayakan investasi. 1. Payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi 400 juta rupiah, kas bersih 1 tahun 58.400.000 rupiah, jadi 341.600.000 rupiah. Kas bersih tahun 2 118.400.000 rupiah dikurangi 223.200.000 rupiah. Lalu kas bersih tahun 3 127.500.000 rupiah, kemudian RP 95.700.000 rupiah. Karena tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua bagi proses tahun keempat yaitu PP 95.700.000 rupiah dibagi 148.400.000 rupiah kali 12 bulan sama dengan 7,7 bulan, kemudian hasilnya 8 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Reference rate of return atau IRR, rata-rata IT reference earning after tax, rata-rata investasi reference investment, rata-rata IT total IT dibagi umur ekonomis atau N, rata-rata investasi dibagi 2, total IT yaitu 20 juta rupiah ditambah 80 juta ditambah 90 juta ditambah 110 juta sama dengan 400 juta rupiah. Rata-rata IT 400 juta rupiah dibagi 4 yaitu 100 juta rupiah. Rata-rata investasinya yaitu 600 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 300 juta rupiah. IRR-nya 230 juta dibagi 400 juta sama dengan 57,5%, dibulatkan menjadi 58%. Net Present Value atau NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda. Lalu di sini total PP kas bersih sama dengan 957.400.000 rupiah, total PP investasi 800 juta rupiah, NPV-nya yaitu 157.400.000 rupiah. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan lebih baik. Internal rate of return, rata-rata kas bersih 270 juta tambah 310 juta tambah 360 juta tambah 380 juta sama dengan 330 juta. Perkiraan PP yaitu 800 juta dibagi 330 juta sama dengan 2,424. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,424 adalah 2,436 adalah 30%. Secara subjektif tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DF 28%. Nilai NPV positif sama dengan 8.022.400.000 rupiah dikurangi
8 miliar sama dengan 22,400.000. Perhitungan 20 juta, 400.000. Perhitungan NPV dengan DR 30%. Nilai NPV sudah negatif sama dengan 7 miliar 857 juta dikurangi 8 miliar sama dengan minus 143 juta. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Interpolasi yaitu 28%, internal investment 29%, lalu ER. Kemudian 5. Profitability Index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Alat ukur pertama, payback period, appearance rate of return, net present value, internal rate of return, dan 5. Probability index PI. Hasil pengukurannya yaitu 3 tahun 9 bulan. Hasil pengukuran payback period 4 tahun dan keterangannya baik. Lalu kedua, hasil pengukurannya 58, kemudian keterangannya baik. Kemudian net present value dan keterangannya hasil pengukurannya itu 150 juta 400.000 rupiah, kemudian 100.000 rupiah, keterangannya baik. Internal rate of return, hasil pengukurannya 28,1%, lalu 24% baik. Probability index atau PI, hasil pengukurannya 1,2 kali, lalu 1,1 kali, dan keterangannya baik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.